Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekarang menyaksikan konten aku yang pertama, judulnya Demi Asa di Ekomando Channel. Dan jangan lupa di subscribe dan di like. Nah, ini aku ada bintang tamu yang artis papan atas banget, turunan Belanda. Pokoknya aku banyak belajar dari dia dan dia banyak pengalaman-pengalaman yang sangat menarik yang pengen banget aku tahu. Siapa dia? Bang Geri Iska. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kamu yang keturunan Belanda. Ini Demi Asa ya. Demi Asa. Jangan lupa tuh like, subscribe sama Amin. pencet belnya semuanya di share ya. Ya, Jangan oke, lupa. sip. Channel saya juga numpang. Oh iya, Bang Geri ada dong channelnya. Ada biasa. Sebutin dong Bang. Moktau, Geri Iskak Moktau. Boleh tahu nggak Moktau itu apa? Tentang kuliner. Oh, Apa aja sih, nggak hanya kuliner, tapi tentang segala sesuatunya yang apa berbau aja sih? makanan gitu. Nggak makanan, nggak otomotif, nggak apa aja. Oh, Tukang bangunan kadang juga diajak ngobrol, gimana? Jajan lu juga ngecor juga di situ. Nggak apa-apa. Iya, pokoknya itu Moktau Moktau. ya. Channelnya Bang Geri jangan lupa di like juga. Oke Bang Geri, gimana nih Bang? Selama ini kemana aja, ngapain aja? Udah lama kita nggak bersua. Itu udah lama emang. Udah lama. Terakhir aku satu produksi sama dia agak lama loh, Mas. Berapa? 2 tahunan ya, hampir 2 tahunan ya. 2 tahunan dong lebih. 2 tahunan lebih. 4 tahun gitu. Iya, almost segitu. Bang Geri nih yang aku kenal orangnya on time. Dan dia bisa yang namanya lagi acting, bercanda tuh selalu serius, cuma dia doang. Dari kita udah ngakak-ngakak, dianya udah gila. Tuh kalau inget-inget zaman stripping ya Bang. Aduh, coba diulang lagi ya. Ya udah boleh lah, abis ini kita dapat program baru. Amin, dengerin tuh ya. Coba tahu. Kemana nyampe. nih? Abang sibuknya apa aja dari kemarin? Sekarang sih masih kebanyakan di rumah karena kan kemarin memang agak habis sakit ya. Jadi sakitnya juga lumayan. Maksudnya penyakit ini nggak bisa yang terlalu capek juga, yang overload juga nggak bisa. Jadi memang harus di-maintain, dijaga kesehatannya dan pola makannya, pola semuanya lah harus dijaga gitu. Jadi nggak bisa sembarangan lagi karena kalau kelebihan makanan juga akhirnya jadi ada yang bengkak gitu, jadi nggak cepet capeknya. Jadi memang harus dijaga, makanan juga harus bener-bener nggak boleh sembarangan masuk. Tapi kadang-kadang ya nasi padang enak juga. Tapi boleh lah Bang, dikit-dikit mah ya kan, asal ngilangin. Dua bungkus kadang-kadang. Iya ada aja 2 bungkus. Tapi waktu itu aku sempet ya nih guys, ngelihat fotonya Bang Geri. Pertama tuh jujur gue nggak tahu lo sakit. Karena kan udah lama nggak ngeliat posting-postingan. Nggak lama Ica, istri, posting apa gitu. Kalau nggak salah lu lagi di Wisma Atlet apa ya? Aku Wisma Atlet, Apa saya sih belum pernah kena COVID, ya? alhamdulillah. Yang lagi didorong itu nggak ngerti nih, gue pikir di COVID. rumah sakit Pertamina. Iya, gue nggak tahu rumah sakit mana. Pokoknya terus langsung DM Ica. Ica, Bang Geri sakit. Iya, Syah doain gitu. Langsung kan akhirnya aku DM Bang Geri sempat waktu itu udah agak lamaan. Udah enakan kata Bang Geri itu. Cuma masih kurus tuh. Yeah. Masih kayak kempot banget. Itu kalau boleh tuh sakit gimana tuh Bang? Coba cerita sedikit. Apa yang Bang Geri alamin bisa sampai kayak dapat sakit itu? Sebenarnya penyakit ini udah lama ada. Jadi hepatitis C. Jadi hepatitis C itu nggak seperti hepatitis A dan B. Mereka bisa disembuhin total. Tapi kalau setahu saya hepatitis C itu susah untuk disembuhin. Paling cuma untuk kayak lebih memperlama aja maksudnya. Oh, recovery gitu. Maksudnya nggak bisa recovery? Bisa, cuman tapi nggak bisa hilang. Itu akan tetap selalu ada kalau nggak dijaga. Jadi tahun dulu di awal tahun 2000-an pernah kambuh sampai kuning sampai segala macam, hilang, merasa enak dan lupa, ya udah terus tuh. Akhirnya memang sebelum 2 tahun 2 tahun sebelum kejadian anfal itu udah ngerasain sakit tuh. Ditahan terus dicoba terus. Akhirnya ya semua deh kena. Bang Geri anfal blank out gitu? Iya, blank out.
sudah nggak tahu udah Ya posisinya Allah udah bang. nggak tahu di mana. Itu kejadiannya di rumah atau lagi pas kerja? Lagi nemenin Ica? istri, iya Ica kerja malah. Dia lagi ada kerjaan, foto segala macam, terus udah itu nemenin juga di tempat tidur terus. Kak, kuat nggak? Insya Allah kuat. Kuat nggak? Akhirnya ya memang nggak kuat, dipaksain. Kamar mandi jatuh-jatuh, Ya Allah bang. duduk. Tapi emang lu kelihatan kurus banget sih bang. Iya sih. Bener-bener parah abis ya badan lu tuh bener-bener Emang kacau. habis, cuma perut doang yang maju segini. Tapi dia memang berarti ngehantamnya tuh memang antibody ya bang? Semua sih. Tapi ya alhamdulillah ya gimana ya. Kalau liver itu kan memang kena liver juga. Jadi liver itu saya kebetulan kena serosis. Serosis pengecilan liver. Pengecilan hati. Jadi kalau apapun yang dicerna kebanyakan, dia tidak bisa nampung, larinya kemana-mana cairan. Jadi bisa jadi bengkak. Nah kebetulan sekarang dia punya comfort zone, bengkakan itu di kaki sebelah sini. Jadi kalau memang ini bengkok, jadi cepet capek. Nah alhamdulillah ya bisa bangkit, bisa sehat lagi. Dan sedikit coba sharing Bang Geri, kan aku lihat nih dari yang dulu kita menjelajah bareng. Nggak apa-apa ya Nek, ya kan? Tapi sekarang udah alhamdulillah wa syukurillah ya kan, sudah menemukan jalannya yang Benar. lebih baik. Sharing dong Bang, kenapa bisa nemuin kayak gitu? Maksudnya bisa, oh nih gue udah di sini nih kayak hijrah lah bisa dikatakannya. Sebenarnya sebelum sakit juga udah di hijrah, maksudnya udah mencoba hijrah. Pertama karena udah tua, menjalani menjadi tua dan udah nggak tahu mesti ngapain, semua udah dicobain, dirasain, dilalui, dilewatin, mau apa lagi gitu. Jadi ya selain memang doa sebagai juga Allah bisa lebih baik karena kan kita hidup di banyak. Ya nggak apa-apa. Dunia ini nggak hanya sebentar yang abadinya nanti di sana. Masya Allah. Yang ditanyakan itunya nanti di sana gitu, bukan yang sekarang di dunia. Ya tapi kan manusia itu nggak akan pernah ada puas ya Bang. Di saat lo lagi top-topnya, lo punya segalanya, lo punya istri cantik, lo punya anak-anak yang luar biasa, cakep-cakep lo anaknya dia. Terus lo juga punya tenar gitu. Lo kan pasti, gue pengen ini, gue pengen more gitu loh. Nah di mana lo bisa, nggak deh, gue di sini aja. Sampai akhirnya gue bisa lihat, gue aja sebagai teman lo gue bisa lihat, oh si Geri udah nggak kayak dulu nih, maksudnya yang artis di dunia artis juga lo kayak nggak ngoyoh banget kayak dulu gitu. Ya ternyata ada waktunya semua. Jadi memang udah dilewatin semuanya, tadi sudah ngerasain semuanya. Tapi kalau ketenaran memang dari dulu nggak pernah jadi tenar sih. Emang udah tenar ya Nek? Bukan. Jadi gimana? Memang nyari segala sesuatu itu memang benar-benar untuk kayak cari nafkah aja sih. Lebih ke situ daripada harus nyari sensasi untuk biar orang kenal kita siapa. Tapi enggak kesana. Jadi nggak pernah berpikir, gua harus ya orang tahu ini gua. Jadi pertama lo masuk entertain yang lo pengen adalah nyari duit aja, bukan nyari gue mau famous ntar duit yang ngikutin gue gitu. Iya, nggak nyari untuk famous, emang nyari benar untuk experience, nyari uang. Karena dulu kayak sekolah ini ya karena memang dulu kan Kondisi ya. Kondisi situasinya juga memang harus ya, jadi mau nggak mau harus ke sana. Ya, fighter lah mau nggak mau ya kan. Nah kalau aku mau sedikit tanya, kalau dulu kan jarang sholat, sekarang udah mulai sholat terus, udah terus ingat Allah, udah Masya Allah punya istri juga istiqomahnya luar biasa, karena aku tahu benar ya gitu. Jadi apa sih rasanya dan apa titik baliknya gitu? Bang Geri bisa pertama kali tuh ngerasain nih, gue kayaknya butuh banget sama sholat nih, gue kayaknya butuh banget nih sama zikir, gue kayaknya butuh banget nih deket sama gitu. Dengan segala macam perjalanan hidup lo yang udah kayak roller coaster. Ya ternyata itu sebenarnya jawabannya. Yang terabadi hidup nanti di sana, bukan di dunia. Dan apa yang harus kita capai untuk bisa di sana dan nyaman dan enak di sana ya. Semua apa yang disuruh Allah, yang Allah cintai, yang Allah sukai, ya kita harus jalankan. Apalagi kewajibannya itu ya harus kita jalankan. Sholat yang waktunya. Tapi kalau kita mau mendapatkan nilai yang lebih lagi dan langsung bisa, misalnya dari
dijauhkan dari siksa kubur, di padang mahsyar, dijauhkan malah disatukan dengan orang-orang suci, bisa langsung ke surga. Itu semua bisa dijalanin, bisa kita pelajari, bisa kita gunakan itu semua ya kalau memang di dunia ini ya kita sunahnya semua kita jalani, kewajiban kita jalani, apalagi itu semua kalau jalanin bisa. Itu di titik itu berarti di titik balik lo itu di umur berapa tuh Bang Ger bener-bener ngerasa memang apa sudah sakit, apa sebelum sakit lu baru ngerasa nih kayak gue butuh sholat nih, gue kayak udah jauh dari Allah nih. Kayaknya 40. Bener life begin at 40 ya, Iya. luar biasa, saya salut sekali lah, bener-bener. Karena ketika eh, Bang Geri hijrah, apa orang-orang jadi jauh, yang biasanya ngumpul bareng apa segala macam, apa yang Bang Geri rasa tuh, oh teman-teman gue kok, kalau gue ya, gue jujur nih, gue jujur di saat gue memutuskan berhijab dan otomatis tuh kayak temen tuh agak selektif sendiri, nggak tahu kayak seleksi alam aja gitu, tiba-tiba yang Itu jawaban udah suka tahu. kerjaan mah ya nggak tahu kan, gue sama lo kan beda Ya apa semua orang gitu dikasih gitu. tahu sama Allah pasti ntar semua jalannya dikasih tahu jalan yang benar yang mana, yang baik yang mana, yang bagus yang mana, yang jelek yang mana gitu. Tapi ada lu sombong banget sih, lu ngumpul di sini sebentar doang nggak mau sama gue gini Kan gini sekarang gini. akan lebih berasa kalau orang kita nggak samperin, orang kita nggak ajak ngobrol tuh semua berasa oh ternyata masih banyak. Tapi baik lagi gitu. Memang di awal seperti itu, nanti kesini kita tetap punya kewajiban dan tanggung jawab itu adalah silaturahmi sama orang, minta maaf sama orang yang pernah kita sakitin. Ya bener-bener yang cuman jangan kalau minta maaf cuman maafin gue ya atas kesalahan gue enggak, tapi harus bener-bener minta maaf tuh. Tulus. Gue dulu pernah ngelakuin ini sama lo, gue pernah mencurangin lo, gue pernah nyuruh orang gebukin lo mau nggak maafin lo minta maaf, harus begitu. Jangan cuma datang gue maafin gue ya segala kesalahan gue itu nggak akan. Jadi kalau punya salah sama orang yang pernah jahat sama dia, kita datangin. Dulu gue pernah gini sama lo, gue jahat banget. Harus begitu kalau minta maaf sama orang. Walaupun sejahat itu sama orang sama lo. Ilmunya tinggi bapak ini nih. Saya belum mendekati itu loh. Enggak, kadang gue juga mendengar ada salah satu hadis. Gue aja nih berenang. Enggak bang, gue juga mendengar salah satu ceramah. Ada katanya kalau malam tuh sebelum kita tidur, lebih baik kita berbicara, ya Allah saya maafkan semua orang yang menyakiti saya dan maafkan semua kesalahan saya gitu-gitu. Nah, tapi kan memaafkan memang ikhlas, bukan asal sekedar ngomong. Kalau ngomong sih semua orang juga bisa ngomong ya kan. Cuman benar-benar dari hati itu kan nggak mudah gitu, dengan segala ego, dengan segala yang kita kesel yang kita punya, dendam yang kita punya, setan yang ngikutin kita. Maksudnya, I mean untuk men-separate itu kan aku juga buta ilmu nih. Bang Ger mungkin lebih berpengalaman. Apa yang mesti aku lakuin, apa yang kita mesti tips-tips gitu bagaimana gitu harus, karena itu memang bagus banget, itu hablum minanas sih jatuhnya ya. Ya bagus. Komunikasi antara manusia. Iya tapi sama, kita juga masih belajar, masih nol. Iya kasih dikit lah ilmunya dikit. Ya dikit banget. Kalau Allah ngeliat ilmunya masih di sini, masih di bawah telapak kaki. Ya tapi kan sudah menuju, alhamdulillah. Iya berat bener. Iya berat ya. Gimana bang? Ya kayak gini Allah aja bisa maafin orang dengan ikhlas, gitu. Dengan padahal Allah yang nyiptain kita. Buat apa? Sebenarnya bisa aja kan Allah ngomong, ngapain gue maafin lu? Gue yang bikin lu, gue nyiptain lu, tapi kan enggak. Allah nggak butuh itu. Iya, makanya maksudnya bisa sebenarnya akan mudah kalau kita ada di jalannya Allah. Tetap dengan istiqomahnya, karena semua kan kalau gini apa-apa kalau kita duluin Allah, semua karena Allah, semua pasti ngikut. Jadi pernah waktu itu pas lagi hijrah pertama, semua karena Allah, karena hanya Allah. Setiap mau keluar, mau kerja, karena mau Allah, sampai ya semuanya ngikut. Dari istri juga tadinya hijab juga susah, malah dikit-dikit malah apa-apaan sih, gini-gini dikit-dikit Allah gitu. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya gue harus ngelakuin dengan gue praktekin gitu, jalanin. Iya memang harus lama-lama contohnya gitu ya. Oh iya, lu ya semua karena Allah. Kalau kita ngeduluin Allah,
pasti yang karena Allah itu pencemburunya luar biasa gitu Ya, loh. ya, ya. Dia maunya diduluin daripada yang lain. Ya bener lah, kenapa enggak? Ya. Karena dia nyiptain kita. Iya, harusnya memang udah begitu Memang. kewajibannya. Berarti Bang Gary mencintai Ica karena Allah. Oh iya. Wih, sarang ngeo nggak sih Ica? Terus Bang, saat Bang Gary menghadapi cobaan yang luar biasa gitu, yang sakit, Begitu deh. yang sakit. Gue tadi mau Oh sedih sedih jadi gak jadi. Astagfirullahaladzim, Ger, gimana sih? Janganlah, jangan Nggak- bersedih-sedih. Jangan bersedih-sedih ya. Corona udah menyedihkan kita soalnya. Iya, yang penting. Iya, maksudnya gini, saat Bang Gary menghadapi cobaan yang berat banget, aku rasa kalau aku jadi Bang Gary kan belum tentu aku mampu. Ya kan, dengan porsinya masing-masing Allah sudah uji gitu. Dengan itu, apa sih di saat itu yang Bang Gary paling takutin? Aduh, gue takut ini. Apa yang paling gue takutin? Pasti ada dong. Kalau gue misalnya, gue jauh dari anak, aduh gue takut ya anak gue kenapa-napa gitu. Kalau lo gimana nih Bang? Di saat lower dalam hidup lo tuh yang paling lo takutin? Takut akan kematian. Kenapa? Karena maut is hak, maksudnya mati kan adalah pasti. Iya, karena pas kita mati kalau kita nggak buat apapun gitu ya. Kan maksudnya Karena Bang Gary ngerasa masih kurang, masih belum mampu, masih belum mampu, masih belum banyak kekurangannya, masih salahnya luar biasa, masih masih kalau dilihat orang mah cacat masih gitu kan. Itu masih kurang. Kematian walaupun memang takdirnya Allah. Kita nggak pernah tahu. Kita lagi ngomong gitu tiba Allah. betul selesai gitu ya. Nah, ya kan? Kita apa yang bisa kita bawa? Nggak ada. Udah selesai. Tapi kalau kita punya amalan yang bagus gitu, selalu dekat dengan orang-orang yang soleh, yang suci, yang setiap hari. Jangankan di akhirat, di bulan juga kita dikasih yang toko yang Masya Allah. dibantu sama tentang mampir. Itu bisa terjadi kalau kita memang di dunianya benar. Kan makanya juga ada orang yang contoh-contoh yang lumayan banyak guru ngaji udah 8 tahun, 9 tahun di Jerman, sekarang aku bantu. Jangan lagi dipindahin kuburannya masih sama, itu rapi masih lama. Yang mungkin karena itu tadi. Amal ibadahnya yang kita nggak tahu. Itu yang kita nggak pernah tahu. Iya. Dan kita mau jadi apa? Astagfirullahaladzim, jangan dulu jadi PE, gue rendang. Belum ada gitu. Ya tapi kan belum tentu yang aku dengar belum tentu karena sholatnya doang Bang. Itu semua kewajiban apa yang maksudnya gitu. Dan kewajiban dan apa yang Allah cintai, yang apa Allah sukai, itu kita harus jalani. Apa yang tidak Allah tidak sukai ya kita jauhi. Tapi kenapa diciptakan semua apa yang tidak, yang nggak boleh? Ya karena itu cobaannya. Kayak misalnya simple ya kan, orang muslim itu tidak boleh makan daging babi. Tapi diciptakan ya karena itu. Karena godaannya di situ. Iya, Gitu. bisa nggak? Lo kuat nggak? Nah itu simpel aja sebenarnya gitu, semua segala sesuatunya kalau kita pasti bisa semua akan bisa, akan sederhana itulah. Berarti seberapa kuat lo melawan godaan itu. Betul Itu ya. Terus Bang, by asal the way, jangan taruh duitnya warna merah aja sih. gue kalau udah lemes-lemes ya kan, kata laki gue kalau kasih dolar gimana, kinclong langsung, astagfirullahaladzim, istighfar lagi habis itu. Terus Bang, anak-anak gimana Bang ketika Bang Gary lagi sakit keras gitu, gimana tanggapan mereka gitu, apa mereka jadi uring, apa jadi gimana, apa memang mereka support banget Bang Gary? Kalau yang gede-gede sih mereka karena sudah tahu, feel, ngerasain dan bisa ngebedain kalau lagi orang sakit, orang yang enggak, orang lagi senang, lagi sedih, lagi bahagia, lagi nggak bahagia. Dan apalagi kalau itu ternyata keluarga sendiri atau enggak ibu sendiri atau bapak sendiri, pasti akan ngerasain sedih juga gitu maksudnya. Tapi mereka selalu kasih semangat, ayo dong pulang, kangen. Kalau yang kecil-kecil, si anak lo yang laki siapa namanya? Adila. Si Adila, udah gede tuh Bang? Udah gede. Kan anak gua ada yang gede. Masya Allah, tuh anaknya cakep tuh si Adila tuh. Ada yang paling tua kan. Dia perhatian banget sama lu tuh si Adila. Iya, ternyata walaupun jauh ya gitu. Kalau dekat kan gitu kalau laki.
Cuek kalau laki ya, cuek ya. Tapi kalau nggak ada nyariin juga, di mana ya nggak pulang-pulang? Oh iya. Bang Ger gimana mendapatkan kesempatan second chance sama Allah nih? Ibaratnya kan lu kemarin nih wah gue udah deh kelar deh nih gue di dunia gitu. Udah tawakal lu dari situ gitu. Kalau dengan Sebenarnya penyakit sih, yang berat. ini udah ketiga apa berapa gitu. Dulu pernah juga soalnya bukan darah semua. Oh, dengan penyakit yang sama? Iya, jadi memang nggak Oh, tahu berarti diri aja dulu. Baru sekarang tahu diri dikit. Lu Ya masih terlalu bersyukur senang lah. masa muda Anda sih, Pak. Iya, Terus. Bu. Jadi Bang, begitu Bang. Jadi memang udah kena unfollow udah 3 kali nih. Nggak, kalau yang pertama memang karena sakit itu karena akumulasi. Yang kedua karena memang sengaja pengen. Ya udah apain gitu lah. Yang ketiga memang karena akumulasi juga akhirnya. Lo kecapean terlalu ini Total, terlalu jadi makan nggak bener, jadi ada asam urat, kolesterol, semua jadi satu liver, hepatitis C. lengkap ya Pak. Lengkap. Tapi Apa gula langsung? nggak ada kan? Nah ini nggak tahu nih, ini lagi mau dicek nih, nggak hilang-hilang gulanya. Aduh, luka. Lama Oh, banget. kalau insya Allah enggak lah. Enggak lah ya. Insya Allah enggak. Amin. Kalau gula juga sih ya diborong sama Bang Geri. Tapi Bismillah itu kan ujian terberat. Katanya ujian kalau orang sakit berarti orangnya baik di dunia. Jadi dihisap dulu, ya kan dicuci dulu. Ini nggak bisa terus. Kalau dicuci, nggak kelar. Enggak, jadi lu secara mensyukuri lo ya Allah ya Rob, aku terima kasih. Apa yang lu bisa, thanks God banget bisa sampai kayak gini nih, apa yang bisa lu ucapkan sama Sang Halik sampai lu bisa begini? Ya, apa ya? Kita berterima kasih. Rasa syukur itu kan berterima kasih atas nikmatnya, segala sesuatunya, semuanya. Ya kita, ya apa yang bisa dikasih itu apa yang maksudnya Allah suka, yang Allah cintai ya kita ikutin, kita jalanin. Karena apa yang kita bisa kasih, karena Allah yang nyiptain semua, gitu maksudnya ya kita kan istilahnya sama aja kayak ini semua dipinjemin gitu. Kalau suruh bikin sendiri juga nggak akan bisa. Kita nggak akan pernah bisa. Amalan ibadah kita juga kalau nggak dipinjemin sama Allah suruh balikin ke gue juga nggak akan punya. Gitu. Berarti Bang ini benar-benar kalau emang belum waktunya Allah cabut. Betul. Iya, udah lu denger, maksudnya dengan anfal 3 kali kalau belum emang waktunya, subhanallah panjang lagi, subhanallah ada aja panjangnya dengan segala macam penyakit yang Betul. ada. Dunia ini, corona pula. Enak tuh corona dulu tuh. Kok enak sih Bang? Ada yang Aku baru nyambung. yang kedua nih ya saya tanya ya gimana sih ya? Saya dulu dapat peran playboy. Enggak. Turun mana nih? Turun ke sini. Terus Bang Geri, dia perannya bukan dia udah pasti. Kan? Bang Geri kan perannya dulu bad boy, ngondek juga ya kan, playboy. Nah sekarang Bang Geri kan udah hijrah nih bisa dibilang. Bang Geri pilih-pilih apa tuh gue tolak-tolakin walaupun honornya gede gitu. Ya tergantung sih. Gimana? Ayo masih godaan itu masih oke, hajar. Ya karena gini susah sih kalau ditaruh dengan kata-kata ya. Itu kan rezeki dari Allah juga. Cuman kita menyikapinya seperti apa, harus bagaimana itu tergantung kitanya. Gitu supaya Allah tetap senang dengan kita, maksudnya akan memberikan terus rezeki itu karena dipercayakan kepada kita. Nah, itu yang susah yang dijalankan itu. Mau apapun itu karakternya, ya kan? Tapi kalau kayak misalnya batin kita sudah bilang, enggak, saya nggak gitu, saya tidak akan mau gitu. Ini cuma sekedar untuk alhamdulillah Allah yang rezeki kasih kepada saya, ini tanggung jawab saya. Mungkin lebih ke sana. Berarti Bang Geri agak selektif sekarang ya, dibanding dulu ya. Kalau dulu kan hampir semua peran yang gitu lu sikat semua. Dengan sendirinya selektif apa? Dengan sendirinya sih. Maksudnya orang nawarin jadi ini liatin dulu. Terus ada yang ngomongin aja, oh jangan, ini nggak usah. Oh ya udah. Itu malaikat baik kali itu ngomongin ngomong ya kan. Terus apa yang masih
kurang nih buat Bang Giri yang pengen nih, gue pengen begini nih, pengen nih. Yang belum Bang Giri capai banget di usia Bang Giri yang sekarang apa 40? Baru 30. Jangan ngarang, 30. 42 ya Bang? Kalau nggak salah 42 mungkin. Ngarang. 47 ya? Alhamdulillah. Lu kan sama Bang Baby kan beda dikit. 47 ya? 48, ya Allah udah tua ya nih sekarang. Gak apa-apa tapi kan masih kece. Di usia yang almost 50 nih. Apa yang tinggal pencapaian goals Bang Giri yang belum? Haji besar. Haji Akbar? Oh kalau umur udah ya? Dulu, zaman dulu. Tapi nggak apa-apa sih maksudnya. Intinya sih naik haji itu bagi umat Islam hanya sekali. Karena kesiapan itu menurut gue, apa yang dibilang kalau dipertanyakan, lu siap nggak pergi naik haji, itu ternyata artinya dalam sekali dan berat sekali. Dalam arti lu siap nggak ninggalin dunia, lu siap nggak memang sama Allah terus, siap nggak untuk, nah ini kalau kita kan kebanyakan yang gue lihat sampai bolak-balik lah, ada yang memang karena lu anak udah kayak sebenarnya cukup sekali, tapi artinya itu yang harus benar-benar di naik haji itu sebenarnya makanya orang lu siap emang naik haji. Oh siap, karena hafalan bukan itu doang, tapi karena memang lu siap nggak ninggalin namanya duniawi. Gue merinding nih. Soalnya gue punya cerita nih yang bener live Olga almarhum Olga Saputra. Itu inget banget di RSPI. Aku sebelum dia jalan ke Singapura tuh dia ngomong gini, Syah, gue mati nih Syah. Dia ngomong gitu. Ada aku, ada dulu mantan manajer juga di situ. Syah gue mati. Ya enggak masih bisa. Terus dia pegang tangan, gue nyesel banget gue gak naik haji sama umroh. Gue bisa kemana aja di dunia ini, tapi gue gak pernah sentuh itu. Itu di situ tuh udah kayak gini, gue jadi inget terus flashback dia di muka gue. Kan bener-bener live, besoknya dia harus berangkat ke Singapura dan koma sampai 11 bulan sampai akhirnya dia meninggal. Yang memang dia sesalin cuman gue gak pernah ke tanah suci. Itu aja. Ya itu sih, itu aja sih, pengen megang. Udah habis itu udah. Haji Akbar ya, jadi mudah-mudahan insya Allah semua tercapai sama istri Haji Akbarnya. Mudah-mudahan ya guys, jadi diri sendiri memang baik, tapi berubah menjadi yang lebih baik dari kita yang dulu, mungkin itu lebih baik. Oke, terima kasih Bang Giri. Terima kasih juga. Sudah sampai ke vlog aku, mau sharing-sharing kan di konten ini ya kan. Jangan lupa subscribe, komen, like. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Semoga bermanfaat kontennya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.